Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Raga Satria malam hari ini bisa jumpa kembali menemani Anda dalam program Majelis Ilmu Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah kerjasama Suara Muslim dengan Lasnas LMI. Kontak person Lasnas LMI bisa Anda hubungi Mitra Muslim di 0822 300909. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani, 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban Mahfud Manaf, 96,2 Samara FM Tulungagung Anwar Fuadi, 88,9 Raya FM Banyuwangi Dodo Firmansyah, 88,1 Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah Dea, dan di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub yang bertugas. Mitra Muslim dan juga donatur Lasnas LMI, malam hari ini dalam Majelis Ilmu Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah kita akan lanjut kembali pembahasan kita dengan tema besar masih mengenai sedekah ya Mitra Muslim. Terakhir kemarin kita sudah membahas mengenai ada bersedekah, bentuk-bentuk sedekah, kemudian sedekah jariah dan lain sebagainya. Dan kita juga membahas mengenai hal-hal yang membatalkan pahala sedekah. Nah, Mitra Muslim, di malam hari ini kita sambung ke pembahasan yang cukup menarik ini ya Mitra Muslim. Mungkin ini ada dalam diri kita juga sifat ini, yaitu sifat bakhil. Nah, seperti apa? Anda juga bisa menyaksikan tampilan visual kami ya Mitra Muslim di channel YouTube Suara Muslim TV. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa, yang penting juga ini ya, tekan tombol loncengnya agar bisa terus mendapatkan notifikasi update konten terbaru dari channel YouTube Suara Muslim TV. Jangan lupa tekan tombol like juga ya Mitra Muslim, dan di-share sebanyak-banyaknya ke grup-grup WhatsApp Anda. Kita langsung sapa narasumber kita yang sudah tersambung malam hari ini melalui sambungan Zoom. Langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Fatur Rahman Masrukan LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat Mas Raga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini backgroundnya ganti lagi, ini lebih ceria lagi nih Ustadz Fatur Rahman. Ada nuansa ungu-ungunya ini. Nah, Mitra Muslim, malam hari ini kita membahas sebagaimana yang sudah tertulis di bawah sini ya, di channel YouTube Suara Muslim TV, judulnya Bahaya Sifat Bakhil. Nah, kira-kira seperti apa ini bahayanya? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Uhayyikum bittahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Pada malam hari ini banyak nikmat yang kita rasakan, kita nikmati. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita syukuri, walaupun hanya dengan diawali lisan saja mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kalau ditambah dengan kathiron, ya alhamdulillahi kathiron, Allah memerintahkan para malaikat untuk menulis uktubu li abdi rahmati kathiron. Tulislah untuk hambaku rahmatku yang banyak. Jadi sangat luar biasa lisan kita, di antara yang paling afdal, di antara pujian kepada Allah itu adalah bacaan alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu sifat buruk ya seorang manusia, yang sifat buruk ini sebenarnya telah ditanamkan ya, potensi ini, potensi syuh ini atau bukhl ya, itu telah ditanamkan ke dalam diri manusia sebagai ujian bagi kita semuanya. Ya. Di dalam Al-Quran ada
ayat yang mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh, bahwa jiwa-jiwa itu dihadirkan, ya, itu kecipratan atau ada potensi sifat syuh atau bukhel. Syuh itu sama dengan bukhel, ya, yaitu kebakhilan, pelit begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita tidak mau membantu orang lain? Kenapa kita tidak peduli kepada orang lain? Kenapa kita egois, ya? Kenapa kita tidak mau mencari dan membantu kesulitan orang lain? Karena kita mempunyai sifat bakhil. Sifat bakhil ini sangat berbahaya, jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, salatun muhlikat, ada 3 hal yang sangat merusak manusia, sehingga dia tidak mau sedekah, sehingga dia tidak mau berzakat. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat, ya, salah satu 3 sifat muhlikat, yang merusak, yang menghancurkan dirinya. Ya, sifat bakhil ini menghancurkan, ya, masa depan, ya, masa depan orang. Karena tidak ada orang yang suka pelit, ya. Orang yang pelit itu pasti dijauhi orang. Ya. Karena kemana-mana kalau naik bis dia diem, minta dibayarin. Kalau makan di warung dia diem karena kepengen dibayarin. Apapun yang dia diambil orang, dia akan nyuruh bayar, ya. Pelit, ya, pelit sekali jamaah sekalian rahimakumullah. Dan sifat pelit ini adalah yang pertama syukhun muta', ya. Ya, dari 3 sifat yang merusak ini, yang pertama adalah syukhun muta', yaitu pelit yang dipelihara. Kita memelihara sifat pelit, ya, terlalu sayang kepada harta. Bahkan kata-kata syuh, ya, ada perbedaan, ya, para ulama membedakan sama-sama terjemahan pelit, ya, kata-kata syuh dan kata-kata bukhel, ya. Kalau syuh itu tidak hanya pelit kepada orang lain, ya, sama-sama bukhel juga pelit kepada orang lain, syuh juga pelit kepada orang lain. Tetapi yang namanya syuh ini juga pelit kepada dirinya. Sampai dirinya pun dia pelit karena sayang, ya. Sehingga kemudian dia membiarkan dirinya tidak bisa menikmati hartanya. Makanya di dalam Al-Quran sebenarnya ada isyarat, ya, kalau beli baju itu yang bagus, ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau ke masjid itu yang bagus-bagus itu bajunya. Jadi jangan sampai kesannya Islam itu menyuruh supaya pakaiannya kita sobek-sobek, pakaiannya kita itu sampai tayumen, tahu tayumen, ya, habis kena hujan dibiarkan sehingga timbul titik-titik hitam di baju putih akan kelihatan. Nah, Islam tidak menyuruh seperti itu, tapi Islam menyuruh supaya khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kalau ke masjid itu bajunya yang bagus. Jangan pelit terhadap diri sendiri. Kalau kita sampai terkena virus syuh, ya, shin, ya, shin tebal dan ha yang ditasydid, ya, kita pelit kepada orang lain dan kita pelit kepada diri sendiri. Nah, kalau bukhel, ya, bukhel itu pelit kepada orang lain, tidak pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau terhadap dirinya sendiri aja pelit, apalagi kepada istrinya, kepada anaknya, gitu, ya. Dibiarkan anaknya bajunya sampai tidak layak untuk dipakai, istrinya juga penampilannya tidak menunjukkan kelas, ya, status dia itu punya uang, ya. Dia bukan sederhana, ya, beda dengan sederhana. Kalau sederhana itu adalah dia tidak pelit, ya, tetapi dia beli, dia menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Tapi pelit ini kadang untuk berobat aja, ya, untuk berobat sayang, duit 1 juta untuk berobat, ya. Dia kalau sholat nggak bener, gitu, ya, kalau dia jalan juga pincang, kenapa tidak dipakai harta itu untuk berobat?
ya. Karena berobat di situ ada pahalanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun masing-masing kita itu punya sifat pelit, ya, baik syuh maupun bukhl itu semuanya tercela, ya, semuanya tercela. Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya di surat Al-Hasyr, ya, ayat ke-9, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga Allah, ya, dari sifat pelit, itulah orang-orang yang beruntung. Pelit itu sifat karakter, bukan masalah kaya atau miskin, ya. Walaupun dia miskin, tapi memang jiwanya itu dermawan, jiwanya itu mulia, dia tidak tega melihat orang lain kesusahan, ya. Dia akan berbagi dengan orang lain. Adapun orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, walaupun berlebih, kadang dibiarkan makanan itu sampai basi dan tidak mau diberikan orang lain. Kenapa? Karena dia ingin menikmati sendiri, ya. Sifat egoisme sangat menguasai dirinya. Saya dulu pernah punya teman, ya, di asrama itu yang pelitnya luar biasa. Ketika dapat kiriman, ya, dari keluarganya yang jauh, pernah itu sampai susu beberapa kaleng itu kadaluarsa gara-gara dia simpan di lemari dan tidak dikeluarkan untuk orang lain. Sebenarnya dunia pondok itu, ya, dunia asrama itu, kalau kita punya anak yang mondok atau asrama, ajari mereka supaya tidak pelit. Bilang sama anaknya, anakku, kiriman ini bukan hanya untuk dirimu, biarkan dinikmati dengan temanmu. Habis nggak apa-apa, tapi berkah. Jangan sampai kau simpan sendiri, kamu entit-entit sendiri, ya. Ada itu yang bawa lauk gitu, ya, lauk yang tahan lama, abon atau teri, itu biasanya kan tahan lama. Atau rendang, ya, itu biasanya kan tahan lama. Dia kalau makan ngeluarin dikit dirinya, orang lain mungkin pakai kerupuk, mungkin pakai mie, ya, instan. Ya, dia tidak membiarkan temannya itu bisa menikmati dengan baik, ya. Seperti itu, ya. Jadi nanti kalau punya anak, ya, dilatihlah supaya tidak pelit, ya. Kalau misalnya kita memberi sesuatu pada tetangga, nak tolong antar ini, ya, makanan ke tetangga, ya, gitu. Nah, ini ayah belikan roti, kamu satu, temannya satu, ya, gitu. Kasihkan, ya, gitu. Jadi itulah, ya, fungsi daripada orang tua yang soleh, menurunkan kedermawanan. Jangan malah kemudian mewariskan kepelitan, gitu, ya, mewariskan kepelitan. Artinya anak nggak usah dikasih itu, nanti dia kepengen terus, ya, minta terus, nggak usah dikasih, ya. Nah, ini terlarang jamaah sekalian rahmatullah. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, di mana beliau menyatakan, wa iyyakum wasyuh, awas kalian, jangan kalian punya sifat bakhil, ya. Kenapa? Ya, karena salah satu, ya, fa inna da'a man kana qablakum fasafaku dima'ahum. Sesungguhnya sifat bakhil ini menyebabkan pertumpahan darah. Ya. Orang kalau bakhil itu bisa terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh disentuh itu hartanya, ya. Orang menikmati sedikit saja nggak boleh, ya, dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kalau dia beli mangga, ya, dimakan sendiri sama anak-anaknya. Bahkan kadang yang sangat menyedihkan itu adalah ketika dia punya pembantu, ya. Pembantu itu dia yang membantu, ya, masakan yang enak, yang mencuci, yang bersihkan rumah. Tapi ketika keluar ke rumah makan, dia ditaruh di meja yang lain, atau mungkin kamu tunggu di sini aja di luar, gitu, di mobil aja. Yang makan keluarga sendiri. Ya Allah. Kadang dikasih baju yang menunjukkan dia itu pembantu. Ya.
Dikasih batu, pembantu itu dikasih baju yang memang menunjukkan dia pembantu. Jadi kelihatan gitu bahwa dia itu babysitter, ya, pelayanan dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Rasulullah mengajarkan kalau kita punya pembantu, justru pembantulah yang diberi minum, diberi makan terlebih dahulu dari masakan yang dimasak oleh pembantu itu. Karena dia, kata Rasulullah, ya, saya lupa redaksi hadisnya, tapi secara umum karena dia telah merasakan panasnya api, ya. Karena dialah yang kena itu bau daripada bumbunya itu. Dia meraciknya, dia yang capek. Makanya dia yang harusnya merasakan terlebih dahulu. Saya pernah ini ketemu orang kaya, ya. Dia itu sampai seperti seorang hamba gitu, duduk di bawah, kita di atas. Terus saya bilang, Bi, duduk aja di situ gitu. Saya diingatkan sama tuan rumah, biarin aja gitu. Perlakuan seperti itu tidak layak. Kaya miskin itu kan dari Allah. Kenapa kita harus beda-bedakan manusia? Dia itu bukan budak. Dia adalah orang merdeka yang membantu. Sehingga harusnya, ya, tuan rumah itu merawat pembantunya sebagaimana seperti merawat keluarganya. Karena apa? Dialah yang betul-betul capek gitu. Intinya adalah sifat bakhil itu, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis yang sahih, ya, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua hal yang seharusnya tidak ada di dalam diri mukmin. Yang pertama adalah al-bukhlu, yaitu sifat pelit, wasu'ul khuluq, dan karakter yang buruk. Ya, sampai disebut sendiri karakter buruk, bukhl atau yang namanya kikir atau pelit atau bakhil itu kan juga karakter yang buruk, tapi dia disebutkan sendiri. Jadi orang pertama, ya, biasanya orang yang bakhil itu terjerumus pada tiga hal, ya. Yang pertama, dia terjerumus kepada menyia-nyiakan harta. Kenapa seperti itu? Kenapa dia menyia-nyiakan harta? Karena harta yang harusnya dibagi kepada orang lain dia simpan. Dapat baju banyak, beli banyak, ya disimpan di lemari gitu, berlebih-lebihan biasanya. Sepatu itu sampai 2 rak, ya, yang dipakai ya cuman itu aja, tapi belinya banyak. Makanya mitra muslim nanti diperiksa itu lemarinya, dikeluarkan yang enggak pernah dipakai. Kalau memang tidak dipakai, dikasih orang aja gitu. Jangan sampai disimpan sampai meninggal itu enggak pernah dipakai. Kalau dikasih hadiah orang, kalau memang sudah punya dan tidak dipakai, ya langsung dikasihkan orang lain. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini menganggap sesuatu itu tidak terlalu perlu, tapi bagi orang lain sangat perlu gitu. Kita dapat hadiah habis dari nganten, ya misalnya, ya, biasanya kan habis dari nganten itu dapat hadiah, pulangnya gelas dan apa. Kalau memang itu nggak dipakai, dikasih orang lain aja lah. Banyak dari mereka yang membutuhkan gitu, atau kain dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, terjerumus kepada yang namanya menyia-nyiakan harta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan terjerumus kepada percekcokan tadi, sebagian di dalam hadis, ya. Sering terjadi percekcokan karena kita itu pelit. Ya. Ya memang, ya mungkin itu hak kita, itu milik kita. Tetapi orang lain mungkin butuh gitu, ya. Kenapa kita tidak ngasih? Kadang terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Orang semuanya membenci dia, ya.
Bahkan kadang tidak boleh ya menyentuh sedikit pun orang lain terhadap hartanya, kayak gitu. Ya, kesenggol orang aja langsung marah, ini kotor nih. Apa sih yang kotor? Nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga yang sering terjumus orang yang bakhil ini adalah maka dia itu akan termasuk orang yang tegaan, hatinya itu tegaan. Tegaan itu apa? Tidak sensitif ya. Hatinya mungkin akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu dari sifat orang munafik itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia itu terkenal sangat-sangat bakhil ya. Di dalam Al-Qur'an misalnya kita baca ya salah satu ayat di dalam surat At-Taubah 75 sampai 77. Ya, ini termasuk sifat orang munafik, ya. Tidak sensitif ya, terhadap penderitaan orang lain. Orang kalau sudah nggak sensitif, itu kehilangan kasih sayang. Orang yang kelihatan kasih sayang nggak patut dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Itu surat Taubah ayat 75. Jadi di antara orang itu ada yang berjanji kepada Allah. Ketika kondisinya itu belum diberikan kelebihan, seandainya aku diberi kelebihan harta oleh Allah, niscaya aku akan bersedekah. Tetapi apa? Dan termasuk orang yang soleh. Tapi apa? Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kekayaan, mereka itu lupa ya. Lupa kalau hari ini belum bersedekah. Ya, lupa bahwa tiap bulan dia harus membayar zakat. Ya, saking lupanya itu ya dia dengan mudah masuk mal tanpa hitungan memasukkan barang-barang ke dalam keranjang, tapi tidak tersentuh ketika ada orang bilang saya lapar Pak, minta tolong 10.000 untuk beli makanan misalnya seperti itu. Jadi orang yang kehilangan kasih sayang itu berat ya. Orang yang bakhil itu akan kehilangan kasih sayang. Ya, yang pertama suka berlebih-lebihan di dalam harta. Kemudian yang kedua itu akan menimbulkan percekcokan dengan orang lain. Yang ketiga, Allah angkat dalam dirinya itu sifat rahmah, kasihan, sensitifnya itu enggak ada. Nah, inilah yang paling berat ya sebenarnya. Ini orang yang sudah seperti itu, hidupnya seperti itu, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Mas Raga ya. Sampai orang yang kehilangan kasih sayang ini tidak pantas ya, tidak pantas diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat yang paling menonjol ya dari seorang mukmin itu adalah dia itu sensitif melihat penderitaan orang lain ya. Dan tergantung di surga itu tertulis di surga itu sabaqat rahmati ghadabi, kasih sayangku kata Allah itu mendahului kemarahanku. Jadi Allah itu lebih mengedepankan kasih sayang daripada Allah marah terhadap hambanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bakhil ini yang menyebabkan kita tidak sensitif terhadap apa yang diderita oleh orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Mitra Muslim, itu tadi penjelasan tentang bahaya dari sifat bakhil ya Mitra Muslim, di mana ini menjadi salah satu sifat dasar manusia, tapi insya Allah ketika kita mempunyai iman dan ilmu ini bisa dikendalikan. Dan tadi Mitra Muslim beberapa sudah dijelaskan. Tentunya jika Anda ada beberapa yang perlu ditanyakan tentang tema ini atau ada pertanyaan lain seputar fikih zakat, infak, dan sedekah, boleh Anda tanyakan Mitra Muslim bersama Ustadz Fatur Rahman, Mas Rukan di 0315624555 untuk penelpon, atau bertanya melalui WhatsApp silakan 0855300938, dan bisa juga bertanya langsung melalui kolom komentar channel YouTube Suara Muslim TV.
Dan Mitra Usum jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Majelis Ilmu, Fikih, Zakat, Infak, dan Sedekah bersama Lasnas LMI. Mitra Muslim, Anda terus bersama kami malam hari ini dalam Majelis Ilmu, Fikih, Zakat, Infak, dan Sedekah. Mitra Muslim dan juga donatur Lasnas LMI, silakan di segmen ini Anda bisa bergabung untuk berdiskusi bersama di 0315624555 untuk penelpon. WhatsApp boleh silakan di 0855300938 atau bisa juga langsung komen di channel YouTube Suara Muslim TV. Dan ini sudah ada penelpon yang masuk Ustadz di segmen ini. Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yono, Surabaya. Pak Yono, Surabaya, silakan. Mau tanya, orang bagus salah makmum, contohnya dia habis mondok gitu ya. Terus sholat ikut makmum, di depannya itu kelihatan auratnya. Selesai salam dia nggak mau memberi, maksudnya nggak mengingatkan. Bagaimana hukumnya orang seperti itu? Yang kedua, kita hutang uang di bank untuk modal. Bagaimana hukumnya? Itu aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua ini ke ekonomi syariah ini sebenarnya pertanyaan, tapi sudah terlanjur masuk, nanti ditanggapi saja Ustadz. Ya, ini yang pertama tentang ketika di depan sholat itu ada orang yang kelihatan auratnya tapi diem aja nggak diingetin gitu. Itu termasuk bakhilkah atau seperti apa Ustaz? Jadi masalah fikih ya, masalah fikih kalau kita melihat orang yang kelihatan auratnya disebutkan di dalam hadis itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang dia bisa merubahnya, mungkin ya dia tutupi, ya ditutupi mungkin ya auratnya itu. Kalau memang tidak, fa'ilam yastati' fabilisani, maka dengan lisannya dia merubah kemungkaran itu. Jadi dikasih nasihat ya. Tapi kalau misalnya memang wah nanti takut terjadi apa-apa kalau diingatkan, ya fabiqalbi, ya fa'ilam yastati fabiqalbi, dengan hatinya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu tadi ya jangan bakhil untuk menasihati. Betul ya. Itu jangan bakhil untuk menasihati, karena kalau dia tidak tahu, kita membiarkan, kitalah yang sebenarnya membiarkan orang terjerumus ke dalam dosa ya. Kita terjerumus juga karena boleh jadi yang apa di depan kita itu dia tidak tahu. Makanya memang banyak di masjid-masjid disediakan sekarang itu baju kemeja walaupun kayak rompi, dalam rangka untuk menyediakan fasilitas bagi orang yang ke masjid supaya tidak pakai kaos. Karena biasanya kaos itu dia rawan terbuka bagian belakangnya gitu. Jadi dinasihati saja ya Pak ya, jangan bakhil terhadap nasihat. Boleh jadi ketika kita nasihati kita menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Kemudian yang kedua, pinjam uang ya, untuk modal ya, di bank. Ya, pinjam uang kepada lembaga, bukan pinjam ya istilahnya ya, murabahah saja ya. Membeli, kita minta dibelikan, kita bayar kepada yang membelikan dengan diangsur, itu tidak masalah. Tapi kalau pinjam kemudian baliknya lebih, itu dipastikan ada riba. Tidak hanya orang yang makan riba yang dilaknat, tapi kita juga kena gitu ya, kena termasuk orang yang dilaknat. Oke. Baik, terima kasih untuk Mitra Muslim yang sudah bergabung bersama kami dari telepon tadi. Kita ke WhatsApp dulu Ustaz ya. Ada Pak Abdillah di Tulungagung. Beliau menanyakan, dulu saya pernah bertanya ke Ustadz perihal zakat pertanian di suatu pengajian gitu ya. Nah, tentang zakat pertanian dan ternak ini Ustadz. Nah, wujud pembayaran zakatnya itu katanya lebih baik diubah dulu berupa uang. Jadi bukan dalam wujud biji-bijian panen atau jumlah binatang ternak.
yaitu untuk dibayarkan kepada badan amil zakat. Nah, masalahnya kalau diubah ke uang dulu pasti kan harus dijual dulu nih. Nah, itu kadang harganya kan beda. Kita jual misal ke A segini, ke B seperti ini. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada 2 pertanyaan di sini. Yang kedua terkait nisab emas, itu merujuk atau mengacu pada harga emas mana Ustaz? Harga emas dalam negeri atau emas luar negeri internasional? Kalau luar negeri itu negeri mana? Amerika atau Arab atau negara mana? Iya. Jadi yang pertama tentang masalah zakat pertanian dan ternak. Dibayar pakai apa? Lebih baik pakai apa? Pakai uang atau pakai jenis barang yang dizakati itu. Kalau hewan ya hewan. Jadi memang aslinya yang namanya mengeluarkan zakat itu sesuai dengan jenisnya. Ya kalau misalnya beras atau padi ya bentuknya memang padi. Adapun nanti kemudian konversi ya ke uang, nah itu ijtihad sebenarnya ya. Ijtihad yang lain. Aslinya itu adalah kalau zakat padi wa atu haqqahu yauma hasadihi dalam Al-Qur'an, keluarkan ya haknya, zakatnya pada saat panen, aslinya itu adalah dalam bentuk beras ya, dalam bentuk padi ya. Makanya di zaman Rasulullah itu ada Baitul Mal yang tidak hanya uang, di situ barang-barang juga ada, penitipan sedekah juga ada. Ya, mungkin lewat masjid juga harusnya masjid itu punya Baitul Mal ya. Untuk apa? Untuk orang titip sedekah. Mungkin ada baju bekas ya. Mungkin ada jilbab ya. Mungkin ada peci yang orang datang ke situ mengambil, atau makanan gitu ya. Beras ya. Harusnya di masjid itu juga ada beras yang di situ nanti kalau ada orang kepengen masak atau mengambil silahkan ya. Nah, itu perlunya pengembangan masjid, pengelolaan yang lebih bagus. Dan juga lebih bagus kalau seandainya misalnya hewan juga penyebutan daripada dikeluarkan zakat hewan juga hewan gitu. Setiap 40 itu 1 kambing, 40 kambing 1 kambing ya. Itu kan bentuknya kambing. Adapun nanti kemudian dikonversi karena kemaslahatan, seperti misalnya di daerah padang pasir ya, yang mereka banyak ya hewannya ya, banyak ternaknya, tetapi tidak di satu tempat. Mereka bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga pengembalanya itu yang mengikuti kambingnya. Itu akan sangat susah untuk mengeluarkan dalam bentuk hewan. Pakai mobil ngangkutnya, ya nanti kalau mobilnya itu masuk pasir bergerak ya nggak bisa pulang. Ya, itu lebih baik sekarang pakai tombol saja, diganti uang bagaimana? Ya kalau memang harga pada saat itu 1 kambing misalnya 2,5 juta ya dikirimkan 2,5 juta gitu. Pakai tombol akan lebih pas ya. Kemudian untuk harga emas 85 gram itu ya lokal saja ya lokal saja, daerah kita ya, bukan emas manapun tapi emas nasional Indonesia di negeri itu ya, sehingga tidak memberatkan ya, kita tidak usah memberatkan diri. Kalau memang ada 85 gram emas ya dikeluarkan, kalau belum ya. Tapi memang jarang lah orang itu sampai ngumpulin 85 gram, kecuali memang Sultan, orang yang berduit ya biasanya. Oke. Baik, itu untuk Mitra Muslim Pak Abdillah di Tulungagung ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di WhatsApp masih banyak dan di telepon juga kami undang Mitra Muslim untuk bisa bergabung, silakan ya 0315624555. Dan untuk para pemirsa channel YouTube ini mungkin
kok hilang ini di YouTube. Nah, mohon maaf ada gangguan jaringan ya Mitra Muslim. Jadi sementara kita down dulu, nanti mungkin bisa muncul lagi ya setelah ini. Tapi bisa tetap Anda dengarkan siaran kami melalui radio ataupun streaming. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Pak Muhammad, Mas Raga. Oh, Masya Allah Pak Muhammad. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Muhammad? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, lama sekali ini. Selalu mendapatkan keberkahan. Amin, amin, amin. Silakan Pak Muhammad. Ye. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad sehat ya? Yang manfaat Ustaz. Allah selalu memberkainya Ustaz. Amin, amin. Gini Ustaz. Enggak. Saya sering melihat itu utamanya ketika sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tempat saya ngelirik itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu sepertinya berkompetisi memakai ruko. Itu pakai burdil. Pakai kembang begitu. Nah, itu apakah tidak mengganggu? Setan itu bukan main. Naudzubillah min dzalik. Kalau sholat itu licinnya bukan main. Kalau segala arah mengganggu setan itu kalau hamba yang sholat. Kemudian ada jamaah. Kalau musim pandemi ini ada jarak. Kalau nanti sudah kembali normal, rapat lurus. Nah, mayoritas Ustaz, mereknya itu ditaruh di belakang. Di bawah dan di belakang. Nah, 1 detik saya pernah itu yang sering ketipu. Sempat-sempatnya membaca merek. Merek sarung ini ya? Bagaimana? Bakhil apa enggak? Yang memakai, mestinya kan ditaruh di atas enggak kelihatan. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ke sholat lagi ini ya. Ya, silakan Ustaz, bisa ditanggapi. Saya jangan bakhil untuk menjawab lah. Nah, iya. Saya juga tidak bakhil untuk menerima telepon ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah. Yang pertama, hukum mukena yang warna-warni ya. Ini bordil. Peringatan bagi ibu-ibu supaya tidak memakai baju yang menimbulkan fitnah ya, atau mukena ya. Pakai mukena dari rumah, mukena motif ya, bunga-bunga indah ya, tertarik orang. Siapa sih sebenarnya yang pakai mukena ini? Ternyata yang pakai nenek-nenek gitu. Kecewa ya. Jangan memakai baju yang memang ya, penuh dengan hal yang membuat fitnah ya. Pakai mukena yang apa ya, ilbasu min siyabikum al-bayad. Pakailah dari pakaianmu itu warna putih saja, gitu. Warna putih atau warna hitam yang menghindarkan diri dari fitnah ya. Wanita itu memang keindahan ya, dan keindahan itu jangan sampai ditampakkan ya. Keindahan itu jangan ditampakkan sehingga membuat orang itu wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sampai memamerkan sesuatu yang indah, karena memang wanita fitrahnya itu indah ya. Kalau bisa menghindari ya, memang wajahmu cantik betul ya, nggak usah dipamerkan di YouTube ya, nggak usah apalagi joget-joget TikTok gitu ya, jangan ya. Dan pada waktu sholat hindari memakai, sering ya saya ingatkan juga kepada istri supaya jangan sampai memakai mukena yang bermotif ya, sehingga kemudian menyebabkan fitnah. Kemudian yang kedua ya, pertanyaannya adalah apa tadi yang tertipu apa Mas Raga? Itu ada sarung di belakangnya ada mereknya. Sering saya memberi nasihat kalau sholat itu mereknya jangan ditaruh di tempat pandangan orang yang sholat di belakangnya. Mau merek
apa kecubung kayak mau merek gajah duduk kayak mau gajah berdiri kayak mau mangga kayak mau apa saja merek-merek itu tidak usah ditaruh tulisannya karena nanti terbaca oleh orang ya. Itu bagus ya pertanyaan Pak Muhammad ini untuk menyadarkan kita supaya jangan ada tulisan ya. Rasulullah pernah marah kepada Aisyah ketika memasang tirai yang itu bergambar, yang membuat Rasulullah SAW itu terganggu. Rasulullah aja terganggu, itu gambar ya, sehingga harusnya memang sejadah pun tidak usah ada gambarnya gitu. Sebagaimana tadi sarung yang sudah bermotif dari sananya jangan lagi ditambah dengan memasang mereknya pas di pandangan orang di belakangnya, yaitu di belakang bawah. Itu hindari, ditutup saja, dibalik nggak masalah gitu. Terima kasih Pak Muhammad, ini pertanyaannya bagus sebenarnya. Iya. Tapi memang ini bukan tema ZIS Zakat Infak Sedekah, tapi temanya fikih ya. Okay. Ya baik, terima kasih. Tapi Pak Muhammad di Krian lama ini saya tidak jumpa dengan Pak Muhammad. Biasanya dulu aktif sekali, hampir setiap hari beliau bergabung di program-program kami. Tapi beberapa waktu yang lalu beliau sempat sakit dan alhamdulillah ini sudah sehat kembali dan kabarnya ini sudah baik dan bisa gabung kembali di program-program Suara Muslim. Terima kasih. Kita coba ke WhatsApp. Tapi sebelum ke WhatsApp ada penelpon juga ini rupanya. Kita sapa dulu penelpon deh kalau gitu. Terputus, sayang sekali. Nanti bisa telepon lagi ya ke WhatsApp dulu kalau gitu, Mitra Muslim. Ada Bu Rifa menanyakan Ustadz, apakah zakat mal itu bisa dibagikan dalam bentuk barang, misalkan sembako atau parsel? Sekali lagi zakat mal itu kan zakat uang ya. Al-mal di situ adalah zakat uang. Yang terbaik itu adalah memberi mengelola zakat sesuai dengan jenis zakatnya, supaya ya atau dijaga kemaslahatannya. Kalau kita belikan parsel atau kita belikan makanan atau kita belikan baju, ya kalau cocok sama yang diberi. Tujuan seorang muzaki, orang yang berzakat terhadap mustahik itu adalah supaya memenuhi kebutuhan dari mustahik. Loh, kalau kita kasih uang tentunya lebih bermanfaat ya. Bagi mustahik. Akan diberikan apa? Kalau misalnya adanya nasi ya diberikan lauk gitu kan gitu. Kalau misalnya bajunya sudah rusak ya akan diberikan baju. Kalau misalnya zakat itu dalam bentuk uang, dia sendiri ingin membantu saudara dalam bentuk uang, tidak masalah. Jadi sebenarnya lebih fleksibel dan lebih masalah uang, karena ketika dalam bentuk uang lebih bermanfaat kepada mustahik. Dijaga itu ya. Dijaga agar maslahahnya itu prinsip daripada zakat itu maslahah kepada mustahik dan juga maslahah kepada muzaki gitu. Maksudnya maslahah kepada muzaki itu bagaimana? Dijaga. Makanya orang penarik zakat ya, penarik zakat dari seorang muzaki itu tidak boleh semenang-menang. Ya ada misalnya kambing gitu ya, pokoknya keluarkan satu jenis yang sudah umur sekian gitu ya. Kemudian dia ngambil yang paling gemuk gitu ya. Sehingga muzaki itu loh, kok diambil yang paling gemuk rek? Rasulullah mengatakan ya di dalam salah satu hadis, wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Awas kalian ya, jangan mengambil walaupun kamu tukang zakat ya, jangan mengambil harta mereka yang paling dia sukai ya. Jangan sampai gitu. Ittaqi da'watal madlum, takutlah kepada doa orang yang didolimi. Fa'innahu laisa bainaha wa bainahu hijab, karena doa orang terdolimi, yaitu yang kamu ambil dari yang terbaik itu, ketika berdoa buruk kamu akan terkena imbas doanya ya, karena kamu sewenang-wenang gitu.
Jadi muzaki maslahah, mustaqim juga masalah. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk mitra muslim dari WhatsApp tadi ya. Ada Bu Rifa sudah bergabung. Dan nanti kita sambung lagi Ustadz ya di segmen berikutnya. Kita break dulu, dan mitra muslim dan juga donatur Lasnas LMI di segmen berikutnya nanti atau segmen terakhir masih ada kesempatan tentunya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan 0315624555 untuk penelpon, WhatsApp 0855300938. Majelis Ilmu Fikih Zakat Infak dan Sedekah bersama Lasnas LMI segera kembali. Terima kasih Anda terus bersama kami mitra muslim dalam Majelis Ilmu Fikih Zakat Infak dan Sedekah bersama Lasnas LMI. Segmen terakhir, di segmen terakhir ini masih ada kesempatan tentunya untuk Anda ingin bergabung bersama kami ya, silakan. Dan ini sudah ada penelpon yang masuk. Kita langsung sapa Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa ini? Bu Husni ya? Mas. Oke. Silakan Bu Husni, Oso Wilangun. Silakan. Loh, malah ditinggal tidur ini Bu. Ya, terputus Bu Husni. Nanti bisa telepon lagi ya Bu Husni di Oso Wilangun. Ini kayaknya pulsanya habis ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk beli pulsa ini. Suaminya jangan bakhil-bakhil ya ngisiin pulsa untuk istrinya. Ini mau konsultasi padahal. Kita ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ningsih ya? Iya, hafal Mas Raga. Nah, hafal sekarang, alhamdulillah. Silakan Bu Ningsih. Iya, sehat. Ini radionya bisa dikecilkan Bu ya, biar nggak feedback. Iya. Oke, silakan Bu Ningsih. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Ya, begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Tiap hari saya kan tanya masalah apa itu namanya emas, kalau disakatkan ya kan sekitar 1,5 juta gitu kan. Nunggu 1 tahun lagi kan seperti itu. Tapi saya pikir-pikir Pak Ustaz, jadi daripada saya nunggu 1 tahun, kalau ada umur saya gitu. Terus saya kalau ada masjid yang mau dibangun gitu Pak Ustaz, di Terawas itu saya kasihkan ke sana saja saya, daripada bagaimana itu, apakah diperbolehkan gitu? Oke, menyegerakan gitu ya sebelum haul. Iya, daripada takutnya kita kan umur nggak tahu, cuma sehari semalam Pak Ustadz gitu. Daripada terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya Bu Ningsih. Silakan. Kalau zakat itu kan harus nunggu nisab, harus nunggu kepemilikan 1 tahun. Itu kadang memang rawan untuk tidak mengeluarkan karena banyak hal. Kenapa para sahabat itu mereka jarang berzakat? Ya karena salah satunya karena gemar bersedekah ya, gemar bersedekah. Jadi peluang sedekah itu sangat banyak. Tidak usah bingung ya, peluang bersedekah itu sangat banyak. Jangan bingung, baik itu dalam bentuk wakaf ya, atau disumbangkan untuk panti asuhan atau masjid atau pondok pesantren yang amanah. Itu saya kira kita lebih memilih untuk memperbanyak sedekah daripada harus menunggu zakat ya. Salah satu dari cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita terjaga dari su'ul khatimah itu adalah orang-orang yang mereka peduli. Makanya tadi saya jelaskan di awal-awal, orang yang bakhil itu adalah orang yang semakin tipis ya perasaan untuk membantu orang lain. Jangan sampai kasih sayang Allah yang sudah ditanamkan di kita ini menjadi hilang gara-gara kita egois dan memelihara sifat bakhil. Jangan dipelihara. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari sifat bakhilnya, merekalah orang-orang yang beruntung. Saya kira seperti itu Bu Ningsih. Mudah-mudahan semangat untuk bersedekah, berwakaf tanpa harus menunggu nanti zakat tahun depan. Tidak perlu harus zakat tahun depan.
Kalau memang disedekahkan sekarang dengan nama sedekah sunnah, itu akan lebih baik, karena tadi beliau mengatakan kita kan tidak tahu umur kita itu nyampe apa enggak, gitu. Bagus, insya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Ningsi ya, semangatnya sangat luar biasa sekali. Kita coba sapa penelpon berikutnya ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ridwan di Sidoarjo. Pak Ridwan di Sidoarjo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau biasanya Muslim itu biasanya Ustaz, kan haulnya biasanya Ramadan Ustaz. Tutup bukunya pedagang-pedagang Muslim itu kan Ramadan. Lalu setelah haul itu berapa lama kita boleh nahan zakatnya Ustaz? Soalnya biasanya kita kalau ngasih orang kan kadang-kadang konsumtif gitu loh Ustaz. Jadi nanti setelah Syawal atau apa gitu, orang-orang yang kita kasih itu biasa habis zakat sudah tidak pegang uang lagi Ustaz. Jadi maksudnya ditahan agak nanti setelah Syawal dikasihkan, itu boleh apa enggak Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, saya itu paling dongkol lihat truk-truk itu loh Ustaz, gambarnya enggak karu-karuan. Kalau misalnya kita pilok sendiri itu gimana Ustaz? Hukumnya apa itu? Kita kan sama kadang-kadang saya lihat itu sepeda motor Ustaz, di lampu stopnya itu dikasih lafal Allah. Niatnya baik kalau ngerem supaya orang lihat ada tulisannya Allah, tapi kan pantatnya dia di atasnya lampu stop Ustaz, kan tidak pantas taruh gitu. Saya pernah ngasih tahu orang, ya pernah, tak kelintek sendiri orang, ya pernah, tapi bingung saja apa enaknya Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Ridwan. Silakan Ustaz, yang pertama tadi tentang haul, kemudian berapa lama boleh nahan ini? Jadi begini, ada dua lafal yang hampir sama ya. Ada lafal ta'jil, ya artinya mempercepat ya. Ada lafal tidak pakai ain tapi tak pakai hamzah, ta'jil. Itu menunda. Jadi dua kata yang hampir sama, tapi yang satu ain ta'jil itu mempercepat, takjil pakai hamzah itu menunda. Kalau takjilu zakah, mempercepat zakat, belum jatuh tempo tapi sudah dikeluarkan, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Akan tetapi kalau ya ditakjil, dipakai hamzah takjil, ditunda, itu tidak boleh. Kalau jatuh temponya memang di bulan Ramadan, ya segera. Makanya kalau misalnya masjid itu kok menerima zakat mal, itu ya ojo ditampung di rekening, ya itu harus segera didistribusikan. Karena Rasulullah pernah mengizinkan Abbas untuk mempercepat zakat itu dalam rangka karena kebutuhan masyarakat miskin nggak bisa ditunda. Kalau ditunda itu nanti artinya dolim ya. Harusnya dia sudah menerima, karena ada penundaan, maka orang miskin kadang tidak terselamatkan. Ada orang miskin yang harusnya mendapat distribusi obat, karena tertunda bisa jadi tidak tertolong nyawanya. Jadi memang gini, kita harus bekerja sama dengan LAS. LAS yang mensponsori acara ini kan LMI, Lembaga Manajemen Infak ya. Itu bisa insya Allah amanah ditaruh, bilang tolong Mas ini segera dibagikan ya, karena saya ingin jangan sampai distribusinya terlambat. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang amanah, atau lembaga atau Pak Kiai atau apapun ya, atau dikasih sendiri juga gak masalah ya. Zakat kita berikan kepada kerabat ya yang betul-betul miskin, itu pahalanya bahkan berlipat ya. Pahalanya menjadi dua, pahala sedekah, pahala pemberian zakat itu sendiri, dan ditambah dengan pahala menjaga silaturahim, hubungan kekerabatan sedarah. Nah ini di dalam Islam memang kita disuruh untuk takjil ya. Yang aslinya itu ya tepat pada waktunya. Kalau jatuh temponya tanggal 4 ya, 4 Hijriah ya, bulan Hijriah ya,
ya tanggal 4 terus walaupun Ramadan. Kalau mau dimasukkan majukan sebelum Ramadan ya malah bagus. Jangan sampai ditunda. Harusnya jatuh tempo Ramadan dibayar Syawal atau Dzulqa'dah. Jangan, karena kebutuhan masyarakat miskin dan kebutuhan zakat, distribusi zakat yang lain itu banyak ya. Oke. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang gambar-gambar di belakang truk sama lafaz Allah di motor. Boleh disobek, apakah ya kalau tidak terjadi konflik ya nggak masalah. Tapi kalau nanti sampai gelut ya jangan ya. Kadang orang yang maksiat ya, kita kan ingin merubah kemungkaran pakai tangan ya. Itu kalau di wilayah kekuasaan kita. Kalau tidak di wilayah kekuasaan kita ya jangan, nanti malah berbahaya. Dan dakwah itu tidak boleh. Walaupun kita itu sudah gregetan ya, sudah diubun-ubun. Misalnya ada istri orang lain, dia nggak pakai jilbab, bahkan pakai bikini. Lalu kita kemudian ngambil mukena, pakai ini. Kalau nggak pakai saya pukul kamu. Nggak boleh. Itu. Memang kadang Rasulullah SAW menyampaikan, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Ya kalau mampu, kalau enggak ya fabilisani, dengan lisannya, kalau enggak ya Allah, ya pakai hati ya, tidak rela kalau ada kemaksiatan itu. Nah, kadang hadis ini perlu difahami dengan baik supaya dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak terjadi bahkan akan muncul kemungkaran yang lebih besar, karena kita terlalu frontal, kadang-kadang orang menjadi tidak respect dan kemungkarannya akan semakin menjadi-jadi. Oke. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya untuk Pak Ridwan, semangatnya luar biasa sekali ini untuk berdakwah. Dan Ustadz sudah berada di penghujung acara juga. Kita malam hari ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan dari WhatsApp yang belum bisa terjawab hari ini. Jangan khawatir, bisa jumpa kembali ya Mitra Muslim setiap hari Rabu malam ba'da Isya sampai 8:30 program Majelis Ilmu Fikih Zakat Infak dan Sedekah. Sebagai penutup, terakhir ada pesan dari Ustadz mungkin atau ditutup dengan doa, boleh Ustadz silakan. Yang perlu saya sampaikan tadi 3 hal yang sangat berbahaya kalau kita itu memelihara sifat bakhil ya. Yang pertama tadi, kita pasti menjadi orang yang berlebih-lebihan. Karena kadang dan sering Allah itu memberikan kita ya harta yang sangat banyak, tapi sebenarnya dengan maksud ayo salurkan, kamu menjadi keran gitu. Jangan manfaatkan sendiri, kebutuhanmu melebihi, sudah kebutuhan itu tidak seberapa, hartamu yang aku berikan melebihi apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang kedua, sering terjadi gesekan di masyarakat karena apa? Orang yang bakhil ini biasanya yaitu membuat kita marah gitu ya, karena tidak mau tersentuh sedikit pun ya, bahkan dia suka menerima, dan ya itu tadi, bahkan sering suka minta-minta gitu ya. Ayo haji loh, nanti kalau pulang bawa apa-apa ya gitu. Jangan ya, jangan minta-minta. Meminta itu ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Kemudian yang terakhir, kita menjadi tidak sensitif terhadap orang lain. Artinya takutnya Allah mencabut rasa kasih sayang yang ada pada diri kita terhadap sesama makhluk Allah. Itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan sifat bakhil ini kita bisa betul-betul kita bonsai lah, kita manage sehingga jangan sampai menjadi menguasai kita, dan kita termasuk orang yang tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Aku lihat wa astaghfirullahaladzim. Walakum Allahumma faqihna fiddin wa ta'wil. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wa na'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Ustaz atas pencerahannya untuk malam hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa jumpa kembali di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Mitra Muslim Majelis Ilmu Fikih Zakat Infak dan Sedekah bersama Lasnas LMI malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Saya Raga Satria beserta videografer Edi Haryanto mohon pamit. Terima kasih Anda telah mendengarkan dan juga menyaksikan tampilan visual kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Mitra Muslim, kami mengajak Anda untuk menjadi pendukung eksistensi syiar dakwah Suara Muslim. Silakan Mitra Muslim sampaikan dukungan dana dakwah Anda melalui Bank BSI, kode bank 451 dengan nomor rekening 7199 191971 atas nama Peduli Media Dakwah. Konfirmasikan dukungan Anda Mitra Muslim melalui nomor WhatsApp Suara Muslim. Mari ambil peluang amal jariah ini demi kelangsungan syiar Suara Muslim, karena dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jazakallah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.